Oke, gimana projectnya sudah ready? Ya, kalau sudah, kita bikin bagian view-nya dulu. Ini yang paling gampang. Ya, karena view ini kan tampilan user interface. Teman-teman sudah familiar banget masih ya dia dengan membuat UI di Android Studio. Nah, tapi sebelum bisa membuat atau menerapkan arsitekturnya MVVM, kita perlu bikin struktur dulu ya supaya rapi dan jelas. Kita akan bikin 3 package baru, yaitu model, view, dan view model. Ya, caranya gampang. Di nama package masing-masing, saya akan tutup build Gradle dua-duanya ini, sudah tidak butuh. Ya, di nama package masing-masing, saya ini, ya, id.web.rpgfantasy.advweek4. Teman-teman lain mungkin beda ya, sesuaikan sendiri. Yang penting yang ada main activity-nya. Nah, ini klik kanan, new, lalu cari package. Ya, terus ketikkan aja yang pertama view dulu. Lalu lakukan lagi untuk model. Dan terakhir, sekali lagi buat view model. Ya, ini saya tutup aja deh. Ya, jadi kita punya 3 package baru. Ya, boleh dianggap folder lah ya. Ini visualnya folder sih memang. Tapi sebenarnya package. Kita punya 3 package, yaitu model, view, dan view model. Ya, nanti view ini isinya semua macam activity sama fragmen ya, karena mereka kan tugasnya menampilkan. Model ini nanti isinya kelas-kelas untuk nampung data. Sementara view model ya untuk view modelnya sendiri. Nah, karena ada package-nya view sendiri ya, dan kemudian segala macam user interface itu diletakkan di dalamnya view, activity dan fragment termasuk ya. Jadi kita akan pindahkan main activity ini ya dari luar itu drag and drop aja ke view. Ya, nanti muncul window move, kemudian namanya biarkan. Ya, ini biarkan semua, langsung aja refactor. Ya, kalau betul, nanti di main activity, package paling atasnya berubah, bukan lagi adv week 4, tapi adv week 4.view. Ya, terus, loh, secara visual kok tetap di luar ya? Tetap di luar. Nah, ini betulkan aja, pakai rebuild project. Ya, visualnya mungkin lagi keliru di sini. Loh, tadi main activity-nya sudah ditaruh ke dalamnya view. Kok nggak jadi child-nya dari view? Ya, kok masih di luar? Ya, kita benerin aja tadi dengan rebuild project ini. Ya, terus ditunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Nah, Gradle saya sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di struktur Android saya sekarang. Ya, main activity-nya hilang, bukan lagi child-nya dari ADV Week 4, tapi sekarang dia masuk ke dalamnya view. Ya, jadi cuman secara struktur visual aja yang keliru. Ya, kita bisa rebuild. Oke, nah kita akan bikin 2 fragmen. Ya, yang pertama student list fragment untuk list view-nya, terus student detail fragment yang ada text box-nya tadi ya, text input layout. Maka kita bikin 2 fragmen di package-nya view sekarang, ya, karena ini berhubungan dengan user interface. Jadi create fragmentnya sekarang bukan di sini lagi, ya, tapi pindah ke view. Klik kanan, new fragment, blank aja seperti biasa. Kasih nama student list fragment. Student list fragment. Nama layout biarkan standar.
Kemudian ini kalau mau ditunggu Gradle-nya selesai boleh, tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung bikin fragmen yang kedua. Namanya adalah Student Detail Fragment. Nah, Gradle saya kebetulan cepat ya, tapi kalau misalkan punyanya teman-teman belum ya ditunggu aja. Kemudian kita lakukan bersih-bersih seperti biasa ya. Karena pakai komponen navigation ini banyak yang tidak perlu. Ya, sisakan hingga on create view saja. Ya, karena kita akan pakai navigation yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, sehingga fragmen isinya bersih, tinggal on create view. Nah, untuk list layout ini ada ngoding sedikit, ya. Ada ngoding sedikit karena kita akan menambahkan sebuah komponen baru namanya swipe refresh layout. Sayangnya ini di palet tidak ada. Ya, jadi ke student list fragment, fragment student list XML layoutnya ya. Terus ini dihapus, text view-nya delete. Kalau teman-teman cari swipe, nah tidak ada di situ. Sehingga kita harus nambahkannya manual lewat code. Ya, dari mode desain pindah dulu ke mode code. Kemudian di frame layout yang cuma satu, ini tolong dibuka dulu tag-nya. Karena sekarang dia lagi single, ya, lagi ditutup secara single, kita harus buka dulu. Terus di dalamnya frame layout kita tambahkan swipe swipe refresh ya. Nah, itu dia. Swipe refresh layout. Ya, tambahkan. Dia langsung minta width sama height, dua-duanya match parent. Ya, biarkan dua-duanya match parent. Tools konteksnya enggak usah, enggak masalah. Ya, kenapa? Karena di atas sudah ada. Ya, di frame layout sudah punya tools konteks, jadi di sini enggak perlu. Ini langsung aja ditutup tag-nya. Ya, tapi biarkan tetap berpasangan ya, jangan pakai single tag. Jadi biarkan berpasangan gini, ada tutup tag-nya untuk swipe refresh layout. Nah, setelah itu kita bisa balik ke desain. Ya, swipe refresh layout ini apa sih? Teman-teman mungkin pernah tahu ada apa ya, aplikasi apa ya? Ya, enggak, bayangkan aja email. Semoga di Gmail ada, saya rada lupa sih. Ya, tapi bayangkan sebuah activity yang isinya sebuah list. Ya, terus kalau teman-teman scroll ke atas, itu dia tiba-tiba turun ikonnya refresh. Nah, itu layoutnya namanya swipe refresh layout. Ya, walaupun untuk hari ini kita belum memanfaatkan swipe-nya untuk refresh beneran ya. Nanti teman-teman bisa coba, dia akan loading infinite. Kita nggak bener-bener nge-refresh apapun. Nggak usah khawatir, ini nanti akan kepake pada saatnya nanti. Ya, nah itu gunanya swipe refresh layout. Setelah itu di dalamnya baru kita code. Nah ini loh, ini contohnya ya, swipe refresh layout. Jadi dia bisa detect vertical swipe, kemudian akan ada loading barnya, progress bar, ya bentuknya biasanya yang muter-muter itu, walaupun bisa di setting sih. Ya, terus nanti ada callback yang bisa kita gunakan untuk misalkan mengambil data terbaru, karena namanya juga refresh ya. Nah, dalamnya isinya gini. Kita pakai constraint layout ya supaya layoutingnya gampang. Jadi di dalamnya swipe refresh layout ini kita tambahin constraint layout. Terus ada recycler view, ada progress bar, dan ada teks biasa. Oke, mari kita tambahkan.
Constraint layout dulu. Sini. It's. Nah, ke situ, kemudian recycler view, di command ada, atau search saja. Ya, drag and drop, pastikan dia jadi childnya constraint layout ya. Lalu, seperti biasa, di constraint. Ya, atas bawah kiri kanan. Lalu, atur marginnya 0 aja. Kita mau full screen. Width dan height, match constraint, 0 dp semua. Setelah itu, tambahkan progress bar, tapi yang infinite. Sebenarnya dua-duanya ini bisa infinite, bisa definite sih ya. Indefinitely atau definite, tapi kita pilih yang circular. Ya, lalu constraint-kan seperti biasa, taruh tengah-tengah juga. Duh, kemana itu? Oke, sebentar, saya cancel dulu, saya constraint manual, bisa enggak ya? Ini dihapus dulu aja deh. Oke, progress bar-nya ngambek, tiba-tiba sembunyi. Saya tambahkan ulang aja deh. Gini, constraint manual aja, ya. Seperti gini, mau dikonekkan ke konektornya itu boleh, nggak masalah. Sebentar. Ya, seperti ini, kemudian dikasih nama apa itu? Progress load. Oh, ini kasih nama dulu, rec view, disingkat gitu aja ya, rec view. Kemudian, oh sebentar, saya baru nyadar indikator klik saya hilang lagi, sebentar ya. Oke, progress bar-nya tadi kasih nama progress load. Progress load. Lalu ada text error while loading data. Ini text view biasa saja. Ya, constraint-kan ke segala arah. Text-nya ganti error while loading data. ID-nya ganti text error. Oke, view ini rasanya sudah selesai. Nah, recycler view pun butuh layout sendiri ya untuk bisa merender tiap data. Maka kita harus nambah layout ini ya, student list item. Tambahkan di res layout aja. New layout resource file. Namanya bebas ya. Student list item gini tidak masalah. Ya, atau kalau mau card underscore student item boleh. Ya, kita pakai nama ini aja ya, student list item. Student list item. Ya, lalu bikinkan layout seperti ini. Ada card view, ada constraint layout di dalamnya, terus ada sebuah image view untuk gambar, ID, student name, sama button detail. Ya, semoga masih ingat menggunakan card view ya. Card view itu di container seharusnya. Nah, ini dia. Oke, card view saya mana? Kok tidak muncul? Sini aja lah. Situ, kemudian constraint-kan dulu. Ya, bottom ini mungkin mau di-constraint sekarang atau nanti boleh. Cuma kalau di-constraint sekarang, ininya akan muncul di tengah-tengah. Ya, card-nya muncul di tengah-tengah. Tapi tidak apa-apa. Ya, nanti kita betulkan apa namanya pengaturannya bahwa constraint layout ini height-nya mestinya wrap content. Cuman mari kita biarkan dulu karena apa? Lah karena kita belum tahu kontennya sebesar apa. Ya jadi biarkan dulu
Ya, ini si card view head-nya biarkan wrap content. Kalau mau mempermudah, dibikin match constraint dulu. Ya, nanti kalau sudah, perlu ingat untuk mengganti ini jadi wrap content lagi. Ya, jadi untuk mempermudah nge-layout, saya akan ganti dia match constraint dulu, biar full satu layar. Ya, walaupun nanti sebetulnya tidak akan full satu layar ya. Terus kasih margin, cuma secara vertikalnya saya ganti 4 dan 4 aja. Lalu setting tambahan boleh ya, corner radius. Saya pakai 5 dp aja deh. Elevation idem 5 dp juga. 5 dp. Nah, baru dalamnya kita atur isinya ya. Image view, text view, button. Image view dulu. Constraint kan. Saya akan constraint cuman ke sana aja. Ya, lalu ada text view. Cukup ke atas dan ke image view. Kasih margin 8. Terus namanya apa? Text ID. Kasih placeholder dulu ya, supaya kita ingat itu apa nanti. Text ID. Saya zoom in dikit ya. Terus text view line ke sini. Kemudian saya akan bikin kirinya bukan ke image view tapi ke sini supaya sejajar sebelah kirinya. Ini student name. Maka ini namanya text name. Terus mari kita bikin dia jadi bold. Oke. Dan terakhir di layout ada button detail. Oke. Ya, button. Saya bikin dia dari kanan sama bawah. Ya. Nah, kelihatannya kok, loh Pak, ini layoutnya kok berubah, kok bukan bukan gini. Ya, sebentar. Ya, ini karena tadi saya mentokkan jadi mesh constraint. Nanti begitu diganti wrap content, ini akan benar lagi. Ya. Si 8, 8, detail, beri ID button detail, terus ganti stylenya jadi outline box. Pilihlah yang button, salah outline button ya. Ya, jadi nama stylenya adalah outline button. Kemudian, nah ini akan saya betulkan. Ini bukan lagi match constraint, tapi wrap content. Dan constraint layout yang teratas, idem, bukan match parent, tapi wrap content. Sehingga layout saya sekarang berubah jadi seperti ini. Mirip ya. Terus kalau dirasa Pak kartunya kurang melengkung, cornernya kurang tajam, ya perbesar aja. 10 dp mungkin. Nah, kayak gini ya. Oke, itulah layoutnya si student list item. Sudah beres. Nah, masih ada satu layout lagi, ya satu view lagi, yaitu di student detail. Ya, ini tinggal nambahkan image view sama 4 buah text input layout dan ada button update. Ya, ini kalau mau teman-teman bisa langsung ganti frame layoutnya jadi constraint layout ya. Oke, fragment student detail. Ini dia. Ini hapus. Saya akan convert langsung frame layoutnya menjadi constraint layout.
Lalu bikinkan layout seperti ini. Image view, text input layout 1, 2, 3, 4. Kok text view? Image view dulu. Ya, kasih gambar avatar, walaupun sementara belum ada gambarnya sih. Nanti gambarnya kita load secara dinamis dari internet. Ya, tapi itu nanti dulu. Kita fokus ke arsitektur MVVM-nya dulu ya. Lalu sebuah text input layout di bawahnya. 1. Constraint-kan ke sini. Atas bawah, kiri kanannya saya pakai ini aja biar nggak salah. Lalu kasih margin. Ganti dia jadi match constraint. Ya, supaya menyempit sedikit. Lalu kita tambahkan dulu ya, karena di sini ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan untuk semua text input layout-nya. Tambahkan dulu aja 4 buah text input layout. Penamaannya juga nanti dulu aja. Oke, width. Kemudian lagi, ini kalau ID-nya numpuk-numpuk gini nggak masalah, nanti kalau mau kita betulkan. Ya, walaupun sebetulnya kita lebih tertarik pada ID-nya edit teksnya yang ada di dalamnya. Oke, satu lagi. Constraint kiri, constraint kanan, layout width 0, dan oke, text input layoutnya beres. Tinggal button update. Ya, sebetulnya belum benar-benar beres ya, karena dulu. Ya, sebetulnya masih ada beberapa pengaturan yang belum kita lakukan untuk semua text input layout-nya, tapi kita selesaikan update, tombol update-nya dulu deh. Button update. Ups, P-nya kecil aja. Nah, sekarang waktunya betulkan ini. Ya, pilih keempat text input layout-nya, karena kita mau ganti style. Style, cari outline box. Tapi yang text input layout yang ini. Ya, terus di enter supaya kita memaksa stylenya di apply. Nah, lalu hint-nya itu dibuang semua. Ya, hint-nya itu ada di masing-masing text input edit text. Hint-nya dibersihkan. Baru kita masukkan satu per satu. Ya. Masukkannya di sini sih. Ya, masukkannya di sini. Mari kita ingat student ID, student name, birth of date. Ini kebalik ya. Yang betul date of birth ya. Date of birth sama phone. Oke. Yang atas dulu. Hint, di mana kamu? Nah, ini dia. Student ID. Yang kedua adalah student name. Yang ketiga adalah date of birth. Yang keempat adalah phone. Nah, kemudian kita pindah ke masing-masing edit text. Kita butuh ngasih ID ya untuk bisa mendapatkan teksnya atau ngatur teksnya. Kita langsung merefer aja ke sini ya.
Jadi ini dikasih nama edit ID, yang ini edit name, yang ini edit DOB, ya date of birth. Dan ini optional, kalau mau teman-teman bisa ganti jenisnya menjadi date, ya. Input type-nya silakan diganti jadi date. Sementara itu, edit yang terakhir, ini adalah edit phone. Dan optional juga, kalau mau gantilah input type-nya menjadi phone. Mana phone. Nah, ini dia. Ya, ini optional, tidak perlu dilakukan, tapi alangkah baiknya kalau dilakukan sehingga nanti keyboardnya yang muncul itu sesuai. Ya, jadi kalau keyboardnya usernya nanti nge-tap di edit phone, yang keluar ya keypadnya untuk nomor telepon. Ya, jadi masukkan datanya lebih gampang. Oke, saya rasa untuk student detail fragment, layoutnya sudah jadi. Ya, maka dengan demikian view-nya sudah jadi. Tinggal sekarang kita bikin navigation. Ya, ngurusin navigation, kita akan buat navigation graph-nya. Ya, klik kanan rest, new resource file, ganti jenisnya jadi navigation. Saya akan beri namanya navigation main. Di slide main navigation sama aja ya. Oke, kemudian tunggu. Terus kalau ada error seperti ini di oke aja. Kita turutin aja maunya. Ya, mungkin perlu connect ke internet ya waktu melakukan ini. Kalau ada update sih, kalau nggak ada harusnya ya bisa selesai dengan cepat. Oke, kemudian bikinkan grafnya. Semoga masih ingat ya caranya. Jadi saya tambahkan listnya dulu. Terus detailnya. Kemudian bikin actionnya. Dan ya sudah, itu aja. Ya. Kalau mau, boleh diedit ya. Ini namanya pasti panjang. ID-nya di sini adalah action underscore student list fragment underscore to underscore student detail fragment. Ya, kalau mau di rename aja jadi action student detail fragment. Oh, di sini dipersingkat jadi action student detail. Ya udah, kita ikutin aja ya karena ini namanya panjang banget. Mari kita rename ID-nya menjadi action student detail. Ya, jadi nanti waktu manggil action-nya ini namanya tidak panjang-panjang amat. Rebuild kayaknya tidak perlu sih, ya. Tapi kalau mau meyakinkan diri silakan di rebuild. Ya, saya tidak akan rebuild. Kemudian kita ngatur host fragment. Hostnya adalah main activity. Maka mari kita buka layoutnya. Ini dihapus. Kemudian cari host fragment. Nav host fragment ini. Pilih navigation graph yang tadi sudah dibuat. Lalu constraint seperti biasa ya. Constraint, saya mau full screen, jadi tidak mau ada margin. Width dan height ikutlah constraint-nya. Lalu ini ID-nya kita ganti menjadi fragment host. Oke.
Nah, akhirnya view-nya selesai ya. Jadi sebagai rangkuman ya, di view-nya kita sudah membuatkan fragmen sendiri untuk listnya dulu deh ya. Daftar studentnya sudah, terus detailnya juga sudah. Kemudian karena ini pakai recycler view, kita bikin layout untuk kartu ya, untuk kartnya. Terus di activity main kita sudah mengatur fragment host. Ya, walaupun di main activity belum diatur ya. Kalau teman-teman ingat, silakan diatur sendiri nanti. Tapi saya tidak melakukan itu dulu. Navigation controllernya kan belum ya. Tapi itu nanti aja, tidak masalah. Ya, di video berikutnya kita akan mulai bikin modelnya dulu. Ya, sebelum bisa memanfaatkan arsitektur MVVM, ya. Tadi view V-nya, terus M-nya model, ya. Terus VM terakhirnya adalah view model. Nah, kita baru sampai di komponen yang kedua, yaitu si model. Maka dari itu, kita akan bikin modelnya di video berikutnya.